sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari sama kita dengarkan kepada yang terhormat Bapak Al-Mukarram Kiai Haji Nur Fadilah, dipersilakan. Sallu ala Muhammad. Cek low tes satu cek tes satu bahasa turun dikit bang tes satu cek ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Sadaqallahul aliyul azim. Yang mulia segenap para guru, para kiai, para asatidzah, terkhusus guru-guru kita yang hadir pada kesempatan malam ini. Di antaranya yang mulia guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Khalil Darussalam, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Abdul Aziz, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Komarudin Syarbini, dan hadir tengah-tengah kita Ketua DKM Mushola Jamiyatul Ikhwan Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Tarmuji, dan hadir tengah-tengah kita Bapak Lurah Kebon Bawang Bapak Haji Nur Setiono, dan hadir juga sebagai tokoh kita yaitu orang tua kami Umina Ustazah Haji Nur Aini SPDI, dan terkhusus bil khusus Ketua Panitia Ustaz Haji Itong Saifuddin, dan juga mubalik kita yang baru saja menyampaikan nasihat buat kita Al-Mukarram Kakanda Ustaz Kiai Haji Ahmad Syadzili Bakir. Saya yakin apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua, para guru, para orang tua, terkhusus aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, dan segenap teman-teman panitia penyelenggara peringatan Maulid, dan juga teman-teman dari Ormas Bang Jafar dan Ormas pejabat pengacara Jawara dan Bela Umat, dan seluruh teman-teman dari GP Ansor, dari Banser, banyak di sini yang hadir. Para ibu, bapak hadirin jamaah, dan para orang tua yang tak tersebut namanya, mohon maaf karena segini doang yang dicatatin namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Alhamdulillah banyak ilmu yang telah beliau sampaikan guru kita tadi. Saya makmuman saja. Tema kita kali ini tabligh akbar dan istighosah memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah, Mushola Jamiyatul Ikhwan, Selasa, 21 November 2023. Lupa sendiri dah, yang ada tuh. Mudah-mudahan kumpul hadir kita dapat berkah semua. Amin ya robbal. Makmuman saja sama beliau Kiai Haji Syadzili bahwa beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya malam ini. Beliau Rasul, sosok pemimpin, sosok makhluk, sosok manusia yang paling sempurna. Beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya malam ini, pangkat beliau lebih tinggi dari 124.000 nabi.
Beliau Rasul yang pangkatnya lebih tinggi dari 313 Rasul. Gelar Rasulullah itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau Rasul sudah dijamin oleh Allah masuk surga, dihindarkan oleh Allah dari api neraka. Bahkan Rasulullah sudah dihapus dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Beliau Rasul pangkatnya lebih tinggi dari kenabian. Beliau Rasul pangkatnya lebih tinggi dari kerasulan, tapi pangkat tinggi nggak pernah sombong. Iya bang, iya bang. Apaan? Bang. Kita kadang-kadang aneh, ya Allah pangkat baru kaya dikit aja udah sombong. Bener bu? Tanggang duit banyak, jalan gak nginjek tanah. Kuntilanak. Pangkat baru tinggi sedikit sudah sombong. Padahal apa yang mesti kita sombongin bang? Gak ada. Lahir ke dunia kita gak bawa apa-apa ibu. Bener? Lahir ke dunia kita nggak bawa apa, dibantuin nama orang. Lahir ke dunia, nama yang kita punya dikasih sama orang, baju dipakein sama orang. Bener? Pangkat jabatan cuma titipan semua. Apa yang mesti kita sombongin? Maka disindir oleh ayah Haji Roma Irama dalam lagunya, bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Benar kan bu? Kemudian berkat rahmatnya Tuhan, kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah, kau kira dirimu siapa? Ada kan lagunya kok ya? Bang ya? Ada lagunya Setetes Air Hina, volume ke-12 soneta. Lagu pertama Sebujur Bangkai, kedua Quran dan Koran, dan Setetes Air Hina ada diselipin lagu cinta, judulnya Citra Cinta. Tahu lah orang saya polsa. Apa yang mesti kita sombongin? Anggota tubuh kita bu, yang paling mulia kan kepala bang. Ini kepala anggota tubuh paling mulia. Bercanda sama teman dikeplak kepala kita, marah. Bercanda jangan kepala dong. Anggota tubuh yang paling mulia kepala. Makanya kita bikin KTP yang dipoto kepala. Ada orang kebun bawang KTP-nya gambar dengkul. Bener bang? Kepala kita paling terhormat, paling mulia. Makanya orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang. Kepala kita yang paling terhormat, paling mulia ketika sujud dalam sholat. Lihat ibu perhatikan, kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Bahkan kepala kita lagi sujud lebih rendah dari pantat kita, tinggian pantat. Bener bang? Kita tahu sendiri pantat isinya apa. Apa yang mesti kita sombongin? Rasulullah syadidal haya'i wa tawadhu, kan begitu dirawi. Maka tim hadroh tuh anak-anak hadroh kalau baca dirawi ada sejarah Rasulullah tertulis. Makanya ulama dulu pada bikin sejarah pakai lagu abang. Supaya apa? Gampang diingetin. Orang kalau suruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, cepetan ngapalin lagu. Bener kan? Buktinya saya tadi hafal lagu Ayah Haji Omar, karena tadi hafalin, hafal sendiri. Hampir semuanya lagu Ayah Haji Omar, gua hafal semua saya. Gua sombong. Bener bu? Tapi sejarah dibikin dengan lagu supaya gampang diingat, gampang dibaca, gampang dipelajari. Maka Rasulullah dikatakan dirawi, assalamu alaikum Zainal Anbiya, assalamu alaikum asqal asqiya. Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya. Apa itu Zainal Anbiya? Penghiasnya para nabi. Kenapa dikatakan penghias para nabi? Pertama,
nabinya belum lahir, ceritanya udah ada duluan. Rasulullah belum lahir ibu, tapi ceritanya udah ada. Di mana kita tahu? Di rawi. An Atha ibn Yasar an Ka'ab bin Ahbar qala 'allamani abi Taurata illa sibran wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk falamma mata abi fatahtuhu fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Dirawi ada, Syarafal Anam ada, Maulid Dibang ada. Dulu sebelum Nabi lahir ada yang namanya Yasar bang. Yasar ini ahli Taurat, kitab Taurat dia hafal semua. Maka diajarkanlah kepada anaknya yang namanya si Atok. Kalau bahasa kita begini, Tok, pelajari ini kitab Taurat ya sampai hatam total illa sifron wahidan, kecuali yang selembar jangan dipelajarin. Apain? Wa yudkhiluhu sunduk, masukin ke dalam kotak, kunci rapat-rapat. Cuma anak dulu dengar kata bang, kalau kata bapaknya simpen, kalau kata bapaknya jangan, anak dulu nurut. Dulu kita dipelototin sama orang tua, takut itu. Bocah sekarang jangankan kita pelototin, kita omelin tenggorokan bapaknya jelongok. Apa lo pak? Bocah sekarang sama sama bini sekarang, sama bini zaman dulu beda. Emak kita dulu kalau lagi salah diomelin sama suaminya, bapak kita nih, buat tabok lo, iya abang, maafin bang, jangan ditabok, jangan, iya bang saya salah, mau maafin bang. Coba bini sekarang, buat tabok lo, mati lagi bang. Matiin aja, tanggung tabok, matiin aja. Kalau gue mati, gue kawin aja. Beda. Bener. Anak dulu dengar kata ibu, kalau kata bapaknya simpen. Falamma mata abi fatahtuhu, ketika bapaknya meninggal, Yasar meninggal dunia, kotak dibuka. Ternyata yang selembar itu dalam kitab Taurat tertulis bakal datang satu zaman nanti seorang pemimpin besar, lahirnya di kota Makkah, hijrahnya ke kota Madinah, dan kekuasaannya sampai ke negeri Syam, yaitu baginda Rasulullah Muhammad. Cerita dengan kenyataan sama, enggak meleset sama sekali, prediksinya tepat. Kalau prediksi kita sering meleset. Ada bapak-bapak lagi mampu, lagi sombong, bininya bunting 9 bulan, ngomong di mana-mana. Lu liatin nih, ntar bini gua kalau lahiran, anak gua masih putih bersih kulitnya. Kenapa? Emak bapaknya putih. Pas keluar lutung. Bini yang ngidamnya orang negro. Zainal Anbiya. Yang kedua, kenapa Rasul dikatakan Zainal Anbiya? Di mana-mana musuh nggak demen sama kita bang. Di mana-mana musuh nggak demen sama kita, tapi Rasulullah musuhnya demen. Musuh kita siapa? Setan, jin, iblis. Bu, alhamdulillah hidup. Dulu sebelum Nabi lahir ada yang namanya Suad bin Qorib. Suad bin Qorib ini bang demen banget ngumpulin jin. Jinnya banyak banget. Kalau sekarang namanya pemburu hantu. Masih ada nggak ya? Cuma dibohong-bohongin sama pemburu hantu ibu. Nangkap jin bertiga, dimasukin ke dalam botol, ditangkap kencang banget. Yang dua belakang temannya dorong-dorong. Iya, udah ditekap masih didorong. Suad bin Qorib jinnya banyak. 3 hari sebelum Nabi lahir, jinnya sholawatan. Suad bin Qorib kaget, waduh jinku stres ini. Siapa yang disolawatin? Orang yang belum lahir, belum ada. Bayangin abang kok, ya Allah Nabi mau lahir, jin pada sholawatan. Maka manusia, ada manusia yang gak pernah demen sholawatan, gak pernah demen maulid, itu makhluk lebih jelek daripada jin yang menang berandung dan derwa bobogi kuntilanak sudah diborong. Makanya sholawat yang dibaca. Tadi anak Abdul, ada tim Abdul di sini tadi. Udah pulang?
Masa udah pulang? Oh, lagi makan, di belakang. Anak hadroh itu bang, itu yang main hadroh. Hadroh kan artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika anak hadroh baca marhaban, ya marhaban, ya nurul aini, marhaban jaddal Husaini, marhaban marhaban. Rasulullah hadir di tengah-tengah kita, luar biasa. Yang megang basku anak hadroh ditabung semua Ciputat Ciledug, Ciputat Ciledug, Ciputat Ciledug, Ciputat Ciledug. Luar biasa. Maka ibu yang punya anak perawan didemenin sama anak-anak hadroh, kasih saja. Pokoknya anak ibu aman terjaga, ada yang nyolek dikit digampar begitu. Tahu sendiri anak hadroh emang udah hafalan semua. Selawat yang dibaca, Pak Ustaz, saya kan lagi men. Boleh baca selawat? Boleh, biar masih ngeplek juga. Tetap berpahala. Ada wudhu, nggak ada wudhu, baca selawat berpahala. Bahkan baca selawat dalam keadaan riak, pengen pamer, pengen dipuji oleh orang, tetap berpahala. Tuh hebatnya selawat bang. Selawat mbak. Selawat. Baca selawat. Selawat. Ya Allah. Nyaut apa bu? Mata berapa ditanya diem aja. Kalau kamu saya namanya bandeng telat. Ya Allah. Selawat bulan Maulid masuk kemarin, luar biasa. Datang Rabiul Awal, syiar Islam luar biasa. Masjid musola bikin maulid, majlis-majlis bikin maulid, selawat yang digaungkan, status WA semuanya, lah selawatan isinya, capcut TikTok isinya selawat luar biasa. Pasar-pasar semuanya menyetel MP3 selawat, sampai tukang tahu bulat dibaca selawat, lagunya dia ganti malah lagu nada selawat. Masya Allah. Biasanya kan kalau tahu bulat jualannya beda. Keliling kampung, bawa motor atau mobil tuh yang kecil dia baktor di jalan tahu bulat, goreng dadakan, 500-an, wow, begitu. Diganti pakai lagu selawat, enak didengerin. Tahu bulat digoreng dadakan, 500-an, anget-anget. Tahu bulat digoreng dadakan, semuanya 500-an, anget. Sekali lagi, tahu dari mak gue kerjain dadakan, 500-an, mantap. Mama yang agak dia tahu gue jadi beli. Nenek tos di depan metik, nggak ada giginya. Dia tahu bulat sampai 3, dimakan masuk ke mulut, dioper ke kanan, dioper ke kiri, dioper ke kanan, dioper ke kiri. Kata telan-telan, kata cucunya, nggak telan nenek, telan. Akhirnya kalau udah nenek. Ya Allah, selawat yang dibaca. Ada selawat aslinya. Qul ya azim, qad hammana hammun wa kullu hammin hammana ya hulu bismika ya azim. Satu kali kita baca sholawat, 10 kebajikan Allah balas.
Nanti kita dikumpulin di padang mahsyar, masing-masing bawa diri bang. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki-laki gak kenal bini, apalagi kok di sana semuanya masing-masing bawa diri. Matahari sekali kepala kita, panas sudah pasti, haus sudah pasti. Sekarang aja matahari jutaan kilometer, panasnya luar biasa. Apalagi sekali kepala kita, saat itu kita butuh pertolongan, panasnya luar biasa. Kita mati kagak bawa air, dari air kemana di sana? Ayo, caranya bawa duit kagak dari air. Alfamart Indomaret udah nutup kagak nemu di sana, apalagi galon isi ulang agak ada. Tapi disediain buat orang yang rajin sholawat cinta dengan Rasulullah, sering hadir ke majlis maulid. Apa yang disediakan? Hauduka saufil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Allah sediain telaga kautsar buat orang yang rajin sholawat cinta dengan Rasulullah. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang gak demen sholawat kan biarin bang, misalnya dia pausan, dia kekek, rasanya gak boleh nolongin. Alhamdulillahnya, insya Allah ini kan sholawat ini baca, masak, nyuci, goreng tempe, sholawat kok adem, yang penting istiqomah. Mak zaman dulu masak, nyuci, goreng tempe, sholawat yang dibaca. Saya ingat tuh nenek saya kalau bikin sambal sambil ngulek Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Sambalnya halus, dimakannya segar, dibarengin selawat. Goreng tempe, ya Muhaimin ya salam, salimna wal muslimin, binabil khairil anam, wa bi ummil mu'minin, ya Muhaimin ya salam. Dan akan sholawat tempenya angus. Pas lakinya makan marah-marah. Lalu ngapa tempe angus? Gara-gara Muhaimin bang. Muhaimin orang mana itu? Bukan nama orang bang, nama selawat. Oh, lu goreng tempe sambil selawatan. Iya bang, mari gua makan tuh tempe. Itu gua makan tempe selawat. Gak jadi berantem bu. Emak-emak zaman sekarang aneh. Masak nyanyi, goreng tempe nyanyi, betul laki nyanyi. Tapi udah pulang-pulang goreng tempe kayak pagi nyanyi. Perasaan berbakti untukmu, makan pagi kusiapkan semua, mati atau hilang perasaanmu. Apa memang pindah ke lain hati? Jadi aku harus masa si aku atau memang kau tunggu jatuh? Kau anggap diriku bagai ranting yang kering. Lagu yang asli penyanyinya Ibis Dahlia, dinyanyiin sama Anissa Rahmah, diiringi namanya New Palapa. Lakinya dengar kalau jadi masak habis kompor tendang-tendangan. Biar kita lagi kesel sama suami, kesel sama istri, nih bang, selawatan jadi adem, bener dah. Ayo berantem bang. Lebih gede kamu dari mana suami belanja, dikit mulu, berantem ya. Tapi sebelum berantem, selawatan dulu, gitu. Laki kita namanya Komar, tunjuk aja depan matanya, Komarun, 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 Bismillah Nabi, Komarun. Ini dia namanya Rodia. Jadi kita lakinya Rodia, ya ada walaya. Ini yang kesel, ya toh iba, Rodia. Akhirnya bagi berantem jadi lomba marawis. Selawat yang dibaca, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini kecintaan kita sama Nabi. Kenapa? Karena kita cinta sama Nabi, cinta sama Rasul. Salah satunya yaitu perbanyak sholawat. Karena sholawat perintahnya Allah. Allah yang memerintahkan sendiri untuk bersolawat kepada kita orang-orang yang beriman.
Maka Rasulullah itu sayang sama kita, kita kudu sayang sama Rasulullah. Kita cinta sama Nabi, oh Nabi bakal cinta sama kita. Kenapa? Bicara cinta, Rasulullah paling cinta dengan umatnya, paling sayang dengan umatnya. Umat-umat yang lain tidak seperti Rasulullah, nabi-nabi yang lain tidak seperti Rasulullah. Mana sayangnya Rasulullah? Dibuktiin. Kapan bang dibuktiinnya? Ini ada cerita kok. Cerita sebenarnya rahasia nih bang. Ini kebun bawang bang saya ngomong. Dan bilang siapa-siapa nih. Diriwayatkan nanti bang, ketika datang hari akhir, alam hancur-hancuran, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat, semua makhluk mati, termasuk malaikat mati, kagak ada yang hidup, semuanya mati. Tinggal Allah sendirian. Allah berseru-seru, apa kata Allah? Limanil mulkul yauma. Siapa yang berkuasa hari ini? Mana Firaun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan, kalau dia berani ngaku Tuhan sekarang nongol. Apa dia yang nongol bang? Rebah semua. Kiamat. Siapa yang berani nampil? Kiamat. Seluruh pemimpin dunia ditantangin sama Allah. Mana yang minta 3 periode? Jangan baper, ini cerita kiamat bang. Cerita kiamat bang. Cerita kiamat, ini cerita kiamat bang. Allah nantangin pemimpin, mana nih? Ini dari bangun, rebah semua. Lalu Allah nyombong di situ bang. Apa Allah bilang? La ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan aku. Allah nyombong. Udah pantas banget, nggak ada lagi. Baru yang dihidupkan pertama malaikat. Malaikat duluan dibangkitkan oleh Allah. Seluruh malaikat dihidupkan kembali oleh Allah. Dibentuklah panitia akhirat. Ya panitia ya bang. Diatur bagi tugas, siapa yang bagiannya di dana. Panitia. Kemudian masang panggung siapa, yang bagian ngamplokin gay siapa. Panitia. Diatur sama Allah bagi tugas. Allah panggil malaikat pertama, Ridwan, labbaik ya Rabb, ente tugasnya siapin surga. Buat siapa ya Rabb? Aku akan balas itu hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun dengan yatim. Yang model begitu siapin surga Ridwan. Baik ya Rabb, siap, OTW. Ridwan. Malik, ada apa ya Rob? Ente tugasnya siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh manusia bajingan paling tenik, yang waktu hidup di dunia nggak pernah sujud, rumah dekat musola nggak pernah nginjak musola, sama pengajian ada gedeg, sama ustaz ada benci, sama Habib gede banget, jangankan sama orangnya, sama bolehnya takut. Duit banyak, harta banyak, pelit, medit, koret, bulut, gasiran, pantat kuning, bol nonton. Sampai malam kerjanya nyekek botol mulu. Itu kenapa leher botol kecil? Dicekekin mulu tiap malam. Pendek kata gak pernah berbuat amal soleh. Yang model begitu siapin neraka Malik. Baik ya Rob, siap 86. Malik dilawan. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Tugas ente berdua ke surga. Ngapain ya Rob? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril sama Mikail turun ke alam, suruh nyari kuburan Nabi. Alam udah rata semua bang. Di tengah jalan Jibril sama Mikail dia kongkok, ngobrol berdua-duaan. Kata malaikat Jibril, Mikail, kenapa Jibril? Lo tahu kuburan Nabi? Tahu, gue juga bingung. Ini udah rata semua alam, nyari bagaimana? Jangan-jangan nyari kuburan, nyari kebun bawang periuknya. Ya udah rata semua. Kata malaikat Mikail, coba lu cek di Google Map. Bukan ketemu. Ini udah perselokan, udah kasih selokan. Terus bagaimana urusan kita berdua ini, suruh nyari kuburan Nabi? Sujud dari Jibril, minta petunjuk sama Allah yuk. Oke lah kalau begitu. Jibril dan Mikail sujud abang po. Dengan izin Allah terbuka kubur Rasulullah.
Rasulullah bangun dari kubur sambil kucek-kucek mata. Tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah bertanya, "Ayyu yaumin hadza ya Jibril?" Ini hari apa Jibril? Jibril menjawab, "Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun." Ini hari di mana Allah janjikan buat kita semua. Kiamat ini Muhammad. Kiamat Jibril? Oh. Benar kiamat Jibril, benar Muhammad. Cius loh. Ini cius tambahan doang, Bang. Cari-cari di kitabnya ciusnya mana nih? Tambahan doang. Benar kiamat Jibril, benar Muhammad. Keluarlah dari mulut Rasulullah yang mulia apa yang diucapkan Jibril. Kalau memang ini benar hari kiamat, aina ummati, aina ummati, aina ummati. Umatku di mana Jibril? Umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan biniknya, tapi yang beliau cari kita, umatnya. Alhamdulillah. Kata malaikat Jibril, umatku kayaknya sih masih rebah. Gue belum tahu nih, tugas gue mau bangunin pulang dari kuburan ini. Ayo dah berangkat yuk kemana? Ke surga. Suruh siapa Jibril? Suruh Allah. Ayo berangkat kemon. Akhirnya Rasulullah diajak malaikat Jibril dan Mikail OTW ke surga. Naik Grab. Oh, ada Grabnya namanya Buruk. Sesuai aplikasi. Sampai Rasulullah ke dalam surga, abang. Di dalam surga Rasulullah kayak orang gak betah, mukanya rada murung, bengong, bete. Rasulullah rada galau, rada gabut. Kan yang punya surga gak enak lihat begitu, bang. Ditegur sama Allah, Muhammad, labbaik ya Rabb. Gak betah di surga? Betah ya Rabb. Kurang fasilitas? Cukup ya Rabb. Sudah dapat lihat mineral. Baunya kembang. Mana kembangnya, kembang-kembang. Baru kali ini bertamu air putih itu. Udah mineral. Kalau kita minum ada kasih manis-manis gitu. Kopi itu boleh. Tidak boleh tawarin kok. Karena kopi itu singkatan. Ketika otak perlu inspirasi. Ya Allah, saya betah ya Rob, sudah betah di surga, betah saya, udah fasilitas cukup ya Rob. Rasulullah jawab, udah enak saya di surga, tapi kenapa muka murung begitu? Kenapa ada bete? Kenapa galau? Saya murung begini, bengong begini ya Rob. Pikirin umat saya ya Rob. Umat saya nasibnya bagaimana? Saya nggak mau enak-enakan di surga sendirian. Sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Terus mau apa kamu Muhammad? Izinkan saya ya Rob keluar dari surga. Mau ngapain? Mau nengokin umat saya ya Rob. Ya Allah bang, Nabi bang kok udah di dalam surga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengokin kita doang. Ada model begini pemimpin. Ya, udah masuk DPR malah lupa. Di demo nggak keluar bang. Dari sekarang nih. Jadi jangan jual murah suara kita bang. Orang kalau naik panjat pinang yang paling capek yang di bawah. Itu 17 Agustus saja naik panjat pinang yang paling capek yang di bawah. Yang di bawah udah diles-iles lehernya meter sama meter kemana. Bener kan? Tapi yang diinjak di bawah hatinya ngomong, biarin nggak apa-apa gua lu injak di bawah. Tapi yang penting lu naik ke atas. Tapi kalau udah di atas inget dong. Kan hadiah banyak di atas, bawa turun dong, pecah rame-rame, kan cakep urusan. Kadang-kadang itu kita naikin yang di atas habis hadiah itu makan semua bang, gas semua habis. Di rakyat dibuat semua bensin diminum, sholat diminum, aspal dimakan, semua kabel telepon dimakan dua najong, ya Allah, sampai panci-panci dikerepus semua habis. Rakyat habis susah, bansos diumbat sial-sialan, gara-gara kopi diumbat semua, bansos najong itu sobat. Kita 2 tahun setengah kok gara-gara kopi kemana aja nggak boleh ya bang ya, keluar rumah kalau boleh lah, di rumah aja ibu, di rumah.
di rumah nonton TV beritanya siang malam, yang mati sekian, terbakar sekian, yang mati sekian, terbakar sekian. Tambah panik kita di dalam rumah. Keluar rumah kita ada bacaan, pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Ditakut-takutin kita, bang, bikin panik lagi sama baleho. Emang ada bacaan yang enak dibaca? Ada bacaan yang sopan dong bahasa Indonesia kaya lah. Ayo pakai masker, maskermu menjagaku, maskerku menjagamu. Kan cakep itu tulisan kita bikin baleho tempel di mana-mana. Nah ini mau apa? Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Lebih baik divaksin daripada dibaca Yasin. Begini. Siapa yang nggak mau takut kita? Keluarga mulai dalam disuruh-suruh kita semua, bang, ya Allah, pakai masker yang satu ya ibu, double, mau standar nasional Indonesia, masya Allah, pakai double. Ada orang kampung saya emak-emak bisa makan jengkol pas sikat gigi. Pagi-pagi berangkat naik motor Mio, pakai double, bang, masker. Dia pulang dari pasar ngap-ngapan. Tetangga, dia kena kopi itu, enggak, ngurus napasnya sendiri. Rasulullah di dalam surga, alhamdulillah keluar, baru kita dihidupin, Bu. Seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai kiamat dibangkitkan kembali. Hari kebangkitan tiba, masing-masing kita bawa diri, anak gak kenal orang tua gak kenal anak. Saat itu kita butuh pertolongan, rame-rame ngadep kita minta pertolongan ke Nabi Adam. Rombongan rame-rame, ya Adam, anta abal bashar, Adam, engkau bapak moyangnya manusia, tolongin kami Nabi Adam. Nabi Adam ngomong, bang, ya Allah cucu, boro-boro gue nolongin lo, gue juga ikut belangsak ini, punya dosa di surga, gak boleh makan buah kulit, gue embat juga. Susu bukan kopi, susu Tora 3 itu katanya cappuccino susu. Bagus panitia kreatif, karena susu itu baik untuk pertumbuhan laki-laki. Bener kok, sebab bayi laki dengan bayi perempuan berbeda. Bayi perempuan nyusuknya 2 tahun doang, kalau bayi laki-laki 50 tahun masih nyusuk. Makanya laki-laki banyak yang pada metik, nggak ada giginya, kebanyakan nyusuk, ngerusak gigi. Nabi Adam gak sanggup nolongin, kata Nabi Adam, jangan sama gua ada, gua juga punya dosa. Waktu di surga dulu gak boleh makan buah huli, gombat juga. Nabi Adam makan buah huli karena rayuan iblis. Iblis gak kuat ngerayu Nabi Adam, akhirnya iblis ngerayu istrinya Ibu Hawa. Ibu Hawa yang dirayu-rayu, ayo dong Hawa, rayu no laki lo suruh makan buah huli. Huli kan artinya kekal. Kalau lu makan, lu bakal kekal di surga. Buruan rayu. Namanya laki-laki, bang, kalau udah kena godaan perempuan teklok kita. Biar laki kayak kumisnya kayak pada kecamatan. Kalau kena godaan perempuan teklok kita. Iya, Nabi Adam tergoda, akhirnya dimakan buah huli oleh Nabi Adam. Maka nyangkutlah buah hulinya di leher Nabi Adam. Maka kaum Adam ada jendolannya di leher yang disebut jakun. Ibu kalau nggak percaya, ntar pulang pegang leher suami ibu, tanya pelan-pelan, bisikin, bang, ini pohon. Tapi ibu-ibu makan buah huli. Nah, Ibu Hawa enggak nyangkut di leher, karena leher perempuan licin, sering ngomongin lakinya sama orang lain. Pas di dada nyangkutlah buah hulinya. Alhamdulillah. Bersyukur Ibu nyangkut di dada. Bayangin kalau nyangkut di dengkul, ribet Bu. Anak nangis benar-benar ngangkat dengkul. Mimi sayang, Mimi. Ya emang gak percaya, ntar pulang pegang aja bang, punya binian.
Bisikin pelan-pelan, ini dua bodinya. Bukan bang, ini bayar Arab. Ini kenapa kalau lapar emang begini? Lebih mau kemana aja ngomong. Nyampe di dada terbelah dua, alhamdulillah. Bersyukur ibu terbelah dua di dada. Lah kalau satu doang ya tumor. Bukan gitu kalau paham. Nih bu, Nabi Adam gak sanggup, kata Nabi Adam jangan datang sama gua. Coba ke Nabi Nuh. Nuh bisa kali nolongin. Dia orang Jawara. Wah, ada perempuan ke Nabi Nuh. Nuh, tolongin Nuh. Kita lagi kesusahan ini Nabi Nuh. Tolongin Nuh. Nabi Nuh ngomong, aduh mang, liar mang liar. Aduh, nana orang selain mang. Rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Kata Nabi Nuh, jangan membuat aku juga ribet urusan tanggung jawab di hadapan Allah. Ngurusin anak gak bisa nih, sikatan gojek naik getek yang gak mau. Dia mau gebuk ngikutin orang kafir. Coba datang ke Nabi Ibrahim. Ibrahim bisa kali nolongin. Dia mau orang Khalilullah, datang rombongan ke Nabi Ibrahim minta tolong. Nabi Ibrahim tolongin kita. Nabi Ibrahim dari jauh berdadah aja, jangan membuat. Aku gak bisa nolongin, gue juga bingung ini tanggung jawab di hadapan Allah. Seumur hidup bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali, nangis di hadapan Allah. Model kayak kita bohong sebenarnya jadi lalat. Apa nangis-nangis nyengir mulu. Kayak tukang bohongin rakyat. Ibu, Nabi Ibrahim gak sanggup, kata Nabi Ibrahim, apa bu? Namanya kopi susu. Kopinya kita minum, susunya kita pegang. Apa sih bu? Kopi udah, susu udah. Teh manis, teh pahit, kopi manis, taruh di sini semua. Itulah bumbu sajennya. Berarti kalau sajen namanya ancak. Ancak itu mempahin setan. Berarti kalau saya minum, dia lewat mendapat sesuatu. Ini namanya susu setan. Ini kalau yang digantung apa tuh? Oh, sesetan. Daripada mubazir kita minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Manis, ada yang kiranya. Ya, ada semutnya mah. Jangan-jangan boleh ngocakin dari kalian. Nggak apa-apa, biar berkembang biak di dalam perutnya. Masya Allah. Terus bu, terus ini. Ini berapa? Sampai subuh. Mengundang atau ngontrak? Sampai subuh tanggung bang, sampai mati aja. Jangan ceramah sampai mati dulu. Udah berapa ustaz yang ibu mati di sini? Ya Allah. Nabi Ibrahim gak sanggup nolongin, kata Nabi Ibrahim jangan sama gua. Coba datang ke Nabi Isa. Isa bisa nolongin lo. Dia malah orang dianggap jadi Tuhan kali di dunia. Wah, rombongan rame-rame ngadu ke Nabi Isa. Nabi Isa dari jauh udah dadah. Jangan sama gua. Gua Nabi paling miskin. Bapak gak punya, bini gak punya. Makanya gua jomblo seumur hidup. Nabi Isa gak tahu itu. Nabi Isa gak tahu. Makanya umatnya ikut-ikutan enggak kawin juga. Itu pastor nggak kawin, ngikutin Nabi Isa. Kan sayang-sayang. Nggak punya perabotan dari pakai. Serem banget kok itu kalau nggak tahu. Satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang sanggup nolong kita di hari kebangkitan. Siapa? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang sanggup memberikan syafaatul uzmah, pertolongan besar. Rasulullah sujud di hadapan Allah. Allah melihat, Muhammad, angkat kepalamu, angkat ngomong, minta apa? Izinkan saya ya Rabb memberikan syafaat buat umat saya. Rasulullah manggil-manggil kita, ummati
ala laha ummati ta'ali ummati, umatku kesini, umatku sini, sini sayang. Rasulullah manggil kita bang, Rasulullah manggil kita bu, Rasulullah manggil kita di hari kiamat, Rasulullah manggil kita. Cuman yang dipanggil gak sembarangan orang. Lah, enak aja. Ada tandanya lah. Ada mereknya yang dipanggil menangi di akhirat. Mereknya apa Ustaz? Yang jelas mereknya bukan gambar partai. Mereknya apa? Rasul sendiri yang ngomong, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min adharil wudu. Umatku nanti yang aku panggil di hari kiamat, mukanya bersinar bercahaya karena sering kena air wudu. Sering wudu berarti sering sujud, sering sholat. Masuk wudu doang kalau sembahyang. Biar di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita bersinar di akhirat bang. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Alhamdulillah. Di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Muka hitam? Bukan, karena sering wudu. Malam ini maulid sukses dan berhasil. Kelar maulid semakin meningkat kualitas ibadah kita karena kecintaan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Musola kita cakep, musola Jam'iyatul Ikhwan, perkumpulan saudara-saudara kita. Yuk yang belum doyan sholat jamaah di musola kita. Musola kita cakep, saya lihat tadi. Saya yakin sholat jamaahnya penuh di sini, terutama subuh. Saya tahu saya subuh sering lewat jalan sini. Kalau udah 3:30 lewat sini nggak bisa masuk ke musola. Masih dikunci. Biarin tetangga baru doyan ke musola, jangan usil sama sekali bang. Tumben bang lo ke musola, besoknya kabur. Biarin orang baru belajar sholat, lambat-lambat gak masalah. Zuhur 2:30 boleh, asar 5:30 tancap terus, maghrib nyambung sama isya lanjut, subuh jam 6 tancap terus. Besok baru dandanin pelan-pelan, ibunya bantuin juga bapaknya sholat subuh, bangunin ya bu, ya subuh bangunin ya, suami kita subuh bangunin ya. Apanya yang dibangunin? Dua-duanya, ibu dua-duanya. Memang rada berat subuh godaannya bang. Kalau udah datang suara dari musola Jam'iyatul Ikhwan, as-salatu khairun minan naum. Tiba-tiba hujan gede, listrik mati, angin kencang, geledek gede, ini kutangnya gede. Ujian buat laki-laki. Pengen berangkat udah di depan mata. Akhirnya sholat kesiangan subuh dibangunin, bang daripada kamu sholat ikhwan Jam'iyatul Ikhwan ketinggalan di rumah aja bang, sholat bang, abang jadi imam di belakang jadi makmum saya. Lakinya dibangunin, matanya masih merem, tangannya udah ngerepek-ngerepek. Dari tiang buat pegangan, tawa jempol aja udah pikirannya. Kalau langsung bangun takut jatuh. Kalau udah 5:30 lakinya wudu, ayo cepetan wudu sholatnya. Subuh vakum, gampangin barisannya. Bininya ngomong, enakan yang mencong bang. Kalau udah 5:30 lakinya takut, mau apa baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bininya nyamper, amin. Fatihahnya cepet, amin cepet. 5:30. Lakinya habis baca Fatihah, baca surah Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Ini dalam hati ngomong, buset, udah siang Yasin. Lakinya ingat waktu ngaji sama guru Aziz juga dalam sholat, habis baca Fatihah, baca surahnya 1 ayat doang, sah. Dipraktekin Yasin, Allahu Akbar. Ininya ngomong, gue kira dibaca semua.
Ya Allah. Yuk yang belum doyan jamaah sholat jamaah, bapak ibu yang belum doyan ngaji, ngaji udah kumpul di pengajian mumpung masih sehat. Banyak guru-guru kita. Luangkan waktu, jangan nyari waktu luang ibu. Kita semua bicara orang sibuk semua. Ustaz, saya pengen banget ngaji ke majelis taklim, cuman repot banget Pak Ustaz. Ngomongin repot, siapa juga repot. Dari muda kerja repot, punya anak ngurusin anak repot, udah punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Nah kapan ngajinya? Mumpung masih sehat ada kesempatan. Kalau ngaji, ya Allah kok ngaji kok, entar kan nanti tua-tuaan. Kalau ngaji udah tua, kuping ada budek, mata kurang awas. Dan Allah janjinya sendiri, Allah anjam wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangi bentuk kejadiannya. Kalau udah tua, umur panjang, berkurang semua. Mata pandangannya tadinya awas sudah lamur, pandangan udah kabur, kulit udah pada lentur, gigi udah pada gugur, ngomong kadang-kadang lantur, makan cuma bisa membubur, dikit lagi digotong masuk ke dalam. Kalau ngaji udah tua, kuping rada budek, mata kurang awas, ngajari setengah mati. Nih baca nih, innahu kana tawwaba. Baca nih, innahu kana tawwaba. Kuping rada kurang dengar. Alam taro kaifa fa. Baca nih, alam taro kayak apa? Kaifa fa, bentet, kaifa fa. Alam taro kayak apa? Masih kayak apa? Mumpung masih sehat, ada kesempatan. Ngaji gak ada batas waktunya ibu. Dari mulai kita di gedung sampai di gedung lagi bang. Ngaji gak ada batas waktunya. Jangan dengerin omongan orang. Banyak ada yang ngomong, saya heran ya sama ibu-ibu zaman sekarang, kok demen banget pengajian. Malampir. Jangan didengerin omongan PA itu dia kalau nggak pernah ngaji. Kalau kita ngaji, ilmu dapat, ibadah jadi benar. Saya ngomong begini bukan ngasih tahu, tapi ngajak. Kalau ngajak berarti bareng-bareng. Kalau bareng-bareng soleh enak, bareng-bareng pinter, bareng-bareng kesoleh kan enak. Mumpung masih sehat ada kesempatan, kita manfaatin. Ngaji kumpul, jangan pakai alasan udah tua. Nek ngaji nek, malu mau mantu, mau udah tua nggak ngaji kan lu apa? Lagi main. Saya main. Ya Allah, dengan kita kumpul begini ngaji luar biasa bu, bang, masya Allah, dosa kita dirontogi, dosa kita dirusak, dihapus, dipek, dihukum, rabat dari kita masing-masing. Banyak kan dosa ibadah. Semua yang hadir kita di sini nggak ada yang nggak punya dosa, semuanya termasuk yang ngomong sama. Emang tukang ngomong salahnya di omongan. Makanya saya kalau diomongin orang, dia mesti diomongin, wajar gue diomongin. Emang gue tukang ngomong. Tapi dosa-dosa kita yang kecil dirontokin dengan kita ngaji. Dosa sama orang tua ada, saudara, teman, tetangga. Apalagi dosa sama suami bu. Kadang-kadang mau berangkat ngaji laki diperintah. Gua ngaji dulu bang, ntar kalau hujan dimuran lu angkatin. Mana begitu. Kadang bikin dosa nggak terasa tuh kok. Lakinya lagi tidur, bangun bang, lihat loh jam berapa udah. Laki lagi tidur suruh niat jam. Dari gua aja yang melek niat jam ya. Laki lagi merem. Salah kadang-kadang ibu. Ini hari baru bangun bang, tadi dulu dong habis kata ayam. Lakinya ngomong, emang ayam gue ngapain? Salah aja ibu kalau ngomong. Kerja lu tidur dulu bang, ya bagus, tidur aja kerja. Bapak-bapak jangan malas, bangun-bangun waktunya ibadah kerja. Semua udah kejadian mana saya dikirimin di grup WA bang. Ada seorang suami lagi tidur, palanya digedip. Ada martel mau bininya, mau istrinya. Gara-gara apa? Tiba gara-gara kurang ngasih uang belanja. Tuh, makanya abang-abang yang sering ngasih kurang uang belanja tidur pakai helm. Karena kalau bini kita hilap, loh. Paling anak nanya, kenapa sih bapak tidur pakai helm mak? Lagi ngimpi kali, lagi ngigo. Ngimpi apa? Ngegrep. Ya Allah. Masya Allah. Ngaji dosa dirontokin, pahalanya gede. Almarhum wal maghfurlah, saya punya guru Allah yarham Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Sedaf. Beliau mengatakan ketika taklim, apa kata beliau? Andaikan saja pahala menuntut ilmu kelihatan oleh manusia akan saling bunuh-bunuhan untuk mendapatkan pahala menuntut ilmu. Saking gak kelihatan.
Datang aja ke majelis taklim, ikutin usahanya kita, ikutin kiai kita, usahanya bawa kitab, ikut aja kok bawa kitab. Pak Ustaz, saya nggak bisa baca kitab, bawa aja, ikutin guru. Guru ke bed, kita ke bed. Guru tutup lah tutup. Masa guru udah tutup kita masih ke bed aja. Temen nyolek, halaman berapa sih? Gue ke bed doang ini. Datang aja, dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sholat 1000 rakaat? Buru-buru saya sih. Sholat terawih yang ingat jadwal imam. Malam ini imamnya dia ya lama terawih. Lama tidak pindah. Apalagi yang 1000. Oh, pahalanya luar biasa ibu. Datang ke pengajian, kita ngaji, dosa dirontokin, pahalanya gede. Alhamdulillah. Mumpung masih dikasih kesempatan, dikasih sehat. Kita yang namanya umur nggak tahu. Manusia mau umurnya nggak banyak, kata ngomong saya. Apa kata ngomong saya? Manusia itu umurnya cuma 7. Kok 7 kok? Iyalah, kalau nggak Senin Selasa, kalau nggak Selasa Rabu. Benar juga yakin. Yang dekat dengan kita bukannya keluarga, bukan istri, bukan suami, tapi yang dekat banget dengan kita adalah kematian. Nah pas kita keluar nih, nggak masuk lagi, habis. Segitu doang udah. Maka ketika datang kematian, ada yang sebagian bersedih dengan musibah, ada yang sebagian lagi gembira. Siapa yang diantaranya yang gembira? Amil, yang tukang mandi orang mati. Itu di kampung saya namanya Amil, makanya Amil sering curhat. Mas saya sering nanya Mil, itu kalau ada orang mati lu dapat isyarat apa enggak sih? Iya, kadang-kadang ada isyarat mimpi, kadang-kadang nggak biasanya datang dia dalam mimpi, tahu-tahu besok mati. Yang lebih akurat mah asal ada burung di kampung gua ada burung kita tuh itu akurat kata dia, pasti ada yang mati besoknya. Dengar malam begitu, pagi-pagi dia tungguin di depan musola. Kok nggak ada pengumuman ini ya? Dalam hati ngomong, ada job nih. Wah, Insya Allah, sampai zohor ibu, nggak ada yang mati juga. Padahal ada suara burung di malam itu. Kalau tahu maghrib bini yang mati. Kesian banget Amin. Ya Allah, kematian pasti datang bagi kita, mumpung masih sehat, ada kesempatan. Ayo ajaran Nabi ikutin, dapat ilmu kan ibadah jadi benar. Alhamdulillah. Ya maulid, cinta sama Nabi, cinta sama Rasulullah. Rasulullah begitu sayang dan cinta terhadap kita. Bagaimana kita? Apa cinta kita dengan Rasulullah? Ikutin ajaran dan anjurannya. Bang, dulu Rasulullah ketika khutbah itu pegangan batang kurma. Batang kurma dipegang sama Rasulullah ketika khutbah. Sahabat yang lain ngeliat, kesian ya Rasulullah kalau khutbah selalu pegangan batang kurma. Akhirnya apa? Sahabat musyawarah sepakat bagaimana kita bikinin mimbar buat Rasulullah. Akhirnya mimbar dibikin, mimbar jadi, Rasulullah naik khutbah, baru beri salam, ada orang nangis, suaranya doang tapi gak ada orangnya. Sahabat bertanya, siapa yang menangis ini? Suaranya doang, orang yang gak ada. Ternyata yang menangis adalah batang kurma. Wa atakal 'udu yabki wa tazallal baina yadaika. Datang sebatang pohon kurma menghadap Rasulullah dalam keadaan menangis. Apa kata batang kurma? Ya Rasul, dulu sebelum ada mimbar aku selalu engkau pegang. Aku girang ya Rasul, karena aku cinta kepadaku. Aku cinta kepadamu, aku girang, aku gembira dipegang olehmu ya Rasul. Tapi sekarang ada mimbar, aku gak dipegang lagi olehmu. Aku khawatir engkau gak sayang kepadaku ya Rasul. Rasulullah dengar batang kurma ngomong seperti itu, tersenyum Rasulullah dan berkata dengan batang kurma, hai batang kurma, karena kau cinta kepadaku, kau sayang kepadaku, kau akan masuk surga bersamaku dan buahmu dimakan oleh penghuni surga. Batang kurma cinta Nabi masuk surga. Batang kurma cinta Nabi masuk surga. Batang kurma. Masa iya kita yang sebagai umatnya yang duduk dari habis maghrib di sini kumpul karena kecintaan ke Rasulullah SAW, yakin man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta terhadap sunnahku,
berarti mereka cinta terhadap diriku. Siapa yang cinta terhadap diriku, dialah yang akan masuk surga bersamaku. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hadir kumpul kita ya bisa menghadirkan selalu di hati kita kecintaan terhadap Rasulullah SAW, dan kita berharap dan kita berharap diakui kita sebagai umat Rasulullah SAW kelak semua dapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Setengah 12 sudah lapar banget. Ini kejadian ini yang tadi kan belum makan ya. Tadi duduk doang di sana baru kena teh doang. Lapar datang. Dan kita kemari, saya sebelum tutup, saya nggak sendiri, tapi ada teman-teman saya yang ada di sono. Bu, Bang, saya bawa produknya namanya madu murni dari Sumatera, dari Jambi. Itu madu yang saya punya teman di sana, pohon-pohonnya itu bukan gede-gede, dan satu pohon itu bisa 50 sarang. Nah ini langsung dipanen dari pohon itu, dari sarang madunya, dan gak ada campuran sama sekali. Saya kemari bukannya jualan, enggak jualan, tapi ngajak ibu bapak supaya beli. Jadi sama aja. Ini bukan buat saya, tapi lagi hadiah dulu. Saya di depan rumah ada lahan 3000 meter, saya lagi bebasin buat pesantren. Tapi alhamdulillah sudah kita DP-in, insya Allah. Yang punya tanah mau dicicil untuk pelunasannya, maka ibu beli madu, bapak beli madu, nanti uangnya bisa kita salurkan langsung pelunasan, kita cicil. Doain biar semuanya lancar mudah. Yang punya duit silahkan beli, yang nggak punya duit minjem sama temennya. Ya kalau memang minjem malu cincin gelang boleh, kalau bisa menghabiskannya. Insya Allah doain ikhtiar ini Allah selalu berikan kemudahan. Amin. Ya Rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul ila hadratir Rasul biniyatil madhkur bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu bapak hadirin hadirat jamaah, jangan pulang dulu sebelum ditutup dengan doa. Nanti guru kita yang akan memimpin doa. Mohon undur diri, banyak kurang, banyak kesalahan. Ya kapan-kapan kalau masih penasaran ya undang lagi. Kalau udah kapok jangan undang lagi kan. Doain saya biar gemuk, biar sehat. Ya, kalau gemuk bukan tidak dong, jadi tolek naik aja ya. Ya doain. Ya Allah, mudah-mudahan kita ketemu dengan waktu dan lain kesempatan. Karena memang besok pagi saya harus ke bandara jam 8 sudah take off pesawat dari Suta menuju ke Malaysia. 2 hari acara di Malaysia, acara walimatul khitan jenati Filipina. Ya doain biar saya bersemangat sampai kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.